teman-teman harus tahu, pada saat itu kekuasaan Soeharto itu 1000 kali lebih kuat daripada kekuasaan Jokowi. Ya, tumbang, gampang lah Jokowi mah. Jadi kalau orang bilang siapa yang menumbangkan Soeharto? Tokoh-tokoh Islam. Jadi yang berjuang di zaman dulu juga adalah orang-orang yang berani melawan Belanda. Dan siapa mereka? Mereka juga adalah tokoh-tokoh Islam secara mayoritas dan menyuarakan teriakan-teriakan takbir bahwa yang berjuang untuk bangsa Indonesia ini sejak tahun-tahun 1600 ketika Portugis datang dan kemudian Jan Pieter Soenkun datang ke Indonesia menjajah, hanya orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar. Yang namanya Pangeran Dipanegoro itu marganya adalah Sebu Bakar. Orang tidak tahu karena sejarah disembunyikan oleh penulis-penulis sejarah. Yang namanya Imam Bojol, tuanku Imam Bojol adalah Sihab marganya. Dan cucu-cucunya sekarang jadi Habib Rizik Sihab, berjuang dari zaman Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Moderator, Mas Lus. Ini adiknya teman saya kuliah di ITB. Jadi saya tahu sejarah saya ketika menjadi mahasiswa. Ini termasuk adiknya juga. Jadi dua adiknya ini teman saya aktivis di ITB dulu. Yang saya muliakan Pak Mudrik Sangido, panjang umur selalu, semoga Allah memberi kesehatan selalu buat Mas Mudrik. Pada Pak Amin juga sehat selalu, Pak Amin Rais. Di antara kita semua yang hadir di sini, satu-satunya arsitek revolusi cuman Pak Amin. Yang lain pernah mendesain, tapi tidak pernah menjadi arsitek revolusi. Kalau kita lihat sejarah 98, maka seluruh Google akan mengeluarkan nama siapa pimpinan reformasi dan revolusi 98, itu Pak Amin Rais. Teman-teman para pembicara lainnya dan pembicara teman-teman yang aktivis yang datang bersama kita di sini, Pak Andi Kurniawan, Pak Muslim Arbi, teman-teman lain dari Jawa Barat, Pak Sapri Soplian dan lain-lain. Ini semua saya sangat menghormati karena datang ke forum ini, seperti kata Pak Mudrik tadi, satu-satunya kunci daripada kemenangan itu adalah keberanian. Dan yang datang kemari insya Allah pasti berani. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Dalam rangka 26 tahun umur Mega Bintang ini, kita datang kemari, kita mengenang. Penting mengenang itu. Dari tadi belum ada yang bicara mengenang itu. Saya ingin mengenang. Karena saya ini tahun 80-an udah ke rumah Mas Mudrik. Ketika saya jadi aktivis di ITB, sebelum saya ke Yogyakarta ketemu teman-teman aktivis di Jogja, saya mampir Solo. Dan pada saat Mega Bintang ini berdiri, saya termasuk yang begitu mengagumin Mas Mudrik waktu itu. Karena teman-teman harus tahu, pada saat itu kekuasaan Soeharto itu 1000 kali lebih kuat daripada kekuasaan Jokowi. Ya, tumbang, gampang lah Jokowi mah. Ini bicara Soeharto dulu. Di Solo dan di Jawa Tengah semua gedung-gedung dicat kuning, kuningisasi. Dan semua orang, tidak ada yang berani
kecuali namanya Mudrik Sang Hidup. Saya saksi sejarah. Kenapa kesaksian-kesaksian ini penting kita ungkapkan? Supaya kita tahu yang disebut dalam teori reclaiming. Reclaiming itu mengklaim. Ya. Jadi kalau orang bilang siapa yang menumbangkan Soeharto? Ya tokoh-tokoh Islam. Mas Mudrik, Pak Amin Rais. Persoalannya kemudian orang bilang Orde Baru ternyata lebih baik daripada Orde Jokowi. Ya itu nggak apa-apa, tapi pada saat itu ya kembali kita flashback di 26 tahun yang lalu, tindakan Mas Mudrik ini adalah tindakan yang dilakukan juga pada zaman dahulu kala oleh founding fathers. Jadi yang berjuang di zaman dulu juga adalah orang-orang yang berani melawan Belanda. Dan siapa mereka? Mereka juga adalah tokoh-tokoh Islam secara mayoritas dan menyuarakan teriakan-teriakan takbir seperti yang tadi di teman-teman sampaikan. Berani menurut Mas Mudrik adalah kunci. Tapi yang kedua, kita penting reclaiming, mengklaim sejarah. Sejarah itu tidak boleh diklaim orang lain sehingga kita dituduh sebagai teroris, radikal-radikal, politik identitas, dan lain-lain. Narasi-narasi itu hanya bisa kita lawan kalau kita tunjukkan fakta-fakta seperti sekarang, bahwa yang berjuang untuk bangsa Indonesia ini sejak tahun-tahun 1600 ketika Portugis datang dan kemudian Jan Pieter Soenkun datang ke Indonesia menjajah, hanya orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar. Orang-orang banyak tidak tahu, saya sebutkan tadi kepada Edi Mulyadi di dalam mobil, yang namanya Pangeran Dipanegoro itu marganya adalah Sebu Bakar. Orang tidak tahu karena sejarah disembunyikan oleh penulis-penulis sejarah. Yang namanya Imam Bonjol, tuanku Imam Bonjol adalah Sihab marganya. Dan cucu-cucunya sekarang jadi Habib Rizik Sihab, berjuang dari zaman Belanda. Dari dulu itu yang melawan Portugis dan Belanda adalah kita umat Islam. Jadi sejarah itu jangan dilepas. Seolah-olah orang bilang perjuangan cuman 5-10 tahun dari orang-orang yang mengaku menulis sejarah, teriak-teriak di menteng dan proklamasi itu. Komunis datang ke Indonesia 1917 adalah kejahatan terhadap perjuangan Indonesia. Perjuangan Indonesia itu dimulai, perjuangan nasionalisme itu oleh Cokro Aminoto dalam sejarah yang bagus. Pemberontakan buruh itu sebenarnya namanya Abdul Muiz, bukan Alimin, bukan Tan Malaka, bukan Muso. Itu penipuan sejarah. Tokoh buruh pertama di Indonesia itu namanya Abdul Muiz, adalah paling setia terhadap Hos Cokro Aminoto, dan dia pendiri dari Institut Teknologi Bandung di mana saya ada di situ. Jadi sejarah harus kita luruskan. Kenapa kita mengenang 26 tahun Mega Bintang, supaya anak-anak muda yang menonton live streaming kita pada hari ini, ya ini teman saya di Amerika tadi WA ke saya karena nonton kita semua. Dia kerja di CDC. CDC itu adalah sedikit elit di Amerika yang menangani tentang penyakit. Jadi kayak kemarin COVID dan lain-lain. Dia lagi nonton kita, dia bilang kan kalau kalian menang, saya pulang ke Indonesia bawa teman-teman semua. Teman-teman sekalian, meluruskan sejarah. Jadi saya usulkan, pertama istilah Mas Mudrik berani, kita sudah melewati itu semua. Sebenarnya saya di penjara udah 4 kali Mas Mudrik, bukan 2 kali. Ya, pertama kali saya mengorganisasikan 10.000 mahasiswa di ITB bersama masyarakat tahun 87 Desember minta Soeharto diturunkan. Jadi buat saya minta Jokowi diturunkan itu udah bahasa yang lebih halus, itu lebih mudah buat kita.